Ya, di depan kita ada Daihatsu Xenia 1300 cc tipe X tahun 2017, manual transmission. Interior masih B, interiornya C, mesin masih B nih guys. Nanti kita langsung screening aja. Ini di open masih worth it nih, 68 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik Avanza S 2011 manual transmission 60 jutaan, langsung aja cek di Balai Lelang. Dan ini di open di 52.500.000. Kita langsung screening aja. Kondisi interior ya apa adanya seperti ini. Kondisi harga 30 jutaan yang bisa teman-teman dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21 atau Dozo 21. Nah, ini ada unit-unit apa aja nih teman-teman, langsung aja ikutin video D21 ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, mungkin teman-teman ada yang nyari nih, ada mobil 30 jutaan, kita langsung coba cek aja. Di depan kita nih ada Suzuki Carry Futura ST 1500 cc tahun 2006 nih guys. Ini manual transmission, odometer di 180 ribuan. Sayang di sini nota pajaknya nggak ada, dan di sini kalau dicek di Samsat Online nih bulan 4 2020 matinya ya. Kalau untuk masalah grade-nya, eksteriornya C, interior C, mesin juga terkategori di C. Di open di harga 32 juta rupiah nih guys. Kita langsung coba screening aja. Ini adalah mobil van ya, jadi misalnya buat operasional dengan tanpa ada nyakir nih, teman-teman mungkin cocok nih guys. Ini kalau untuk part-partnya sih masih cukup banyak sih sebenarnya. Jadi ini butuh diganti headlampnya yang sebelah kiri karena ini sudah menguning banget. Bempernya nih, ini masih besi nih guys. Nah, ini kondisinya juga sudah harus butuh repair body ya, karena udah penyok-penyok di sini. Nah, ini adalah sisi bagian belakang, juga ada beberapa penyok ya. Stop lampnya juga sudah mengusam di sini. Kalau kita cek di bangku belakangnya, ini bangku belakangnya sebenarnya hadap-hadapan, cuman lagi dibongkar di sini. Cuman udah ada beberapa karat juga sih, wajar ya. 2006 nih guys. Lalu kalau di sisi bagian kanan dari mobilnya nih ada beberapa penyok di bagian tulangan, terus catnya juga sudah sangat-sangat kusam. Kita cek di interiornya. Nah, ini juga nggak bisa dikunci ya, jadinya ini nggak bisa kebuka. Yang hanya kebuka pintu belakang dan pintu tengah sebelah kiri. Masih engkol, ini adalah bagian posisi tengahnya. Lalu kalau untuk di bagian dashboardnya ya seperti ini ya, minimalis. Terus masih ada head unitnya, nggak tahu nyala apa enggak. Di sini sih ada tuas AC-nya, tapi nggak tahu AC-nya ada apa enggak. Jadi kondisi interior ya apa adanya seperti ini. Kondisi harga 30 jutaan yang bisa teman-teman dapat. Di sini ada Suzuki van nih guys. Ini adalah Carry Futura 1500 cc tipe ST tahun 2006. Di open di harga 32 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman lagi nyari mobil ini nih, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Lanjut Reborn guys, di sini 2018. Oke, kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova Reborn ya, tipe G 2000 cc, bensin pastinya tahun 2018. Ini manual transmission, odometer di 73 ribuan. Atas nama PT, pajak mati di Juli 2022. Eksterior masih B, interiornya C, mesin masih B nih guys. Nanti kita langsung screening aja. Ini di open masih worth it nih, 220 juta. Coba kita screening aja dulu. Ini atas nama PT dan X dari operasional PT, tapi masih cukup apik sih kalau menurut gue ya. Di bagian headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome-nya ini masih terasa cukup baik ya. Lalu untuk di bagian velg, ini masih OEM dari bawaan Toyota dengan kondisi ban kurang lebih 60%-an lah. Nat-natnya masih cukup presisi dan masih oke banget sih kalau menurut gue ya. Stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Spoiler wiper masih ada dan belum defogger ya untuk tipe G ini. Dan banyak water spotting yang butuh dipoles lagi nih, jadi harus dipoles lagi biar oke nih guys. Nah, kalau di bagian interior, ini di bagian setir masih terasa teksturnya. Terus untuk di bagian dashboardnya ini sudah ada motif karbonnya ya, jadi kelihatan sporty. Sisanya sih masih terasa cukup normal dan masih cukup baik ya. Nah, buat teman-teman nih yang nyari Innova, di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova Reborn ya, 2000 cc tipe G tahun 2018. Dan ini di open di 220 juta rupiah. Langsung aja cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke, berikutnya di depan kita ada Daihatsu Xenia tipe X nih guys, 1300 cc tahun 2017, manual transmission. Odometer di 97 ribuan dengan pajak mati di September 2019. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin C. Di open di harga 90.500.000 nih guys. Kita langsung coba screening aja sedikit. Di bagian headlamp sih masih cukup nih, masih agak kilap. Kalau di bagian fog lamp sih masih terkategori oke. Sudah agak renggang dan sudah full repaint nih di bagian bodinya nih. Ini juga sudah ada bekas dempulan ya di bagian bumper. Ini bekas repaintnya terasa banget di sini. Nah, ini sudah nge-matte banget nih, sudah full repaint nih guys tuh.
udah agak tebel ya cat ya. Sini juga sudah bekas perbaikan. Bumper belakang, spoiler, wiper masih ada. Stop lamp sih masih cukup ya, ada 2 titik sensor parkir, masih cukup presisi sih ya. Kita lihat nih masih cukup aman, tapi sudah full repaint dan agak-agak sedikit kusam. Kita cek nih di bagian interior. Nah, kalau di bagian interior sih sudah agak kusam di bagian door trimnya. Setir ya sudah agak sedikit menipis. Oke. Kalau interior sih kusam ya, tuh teman-teman bisa lihat kusam, head unit masih bawaan. Oke nih, buat teman-teman langsung aja di depan kita ada Daihatsu Xenia 1300 cc tipe X tahun 2017 manual transmission. Di open di harga 90.500.000. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, di depan kita nih ada Toyota Etios Falco nih guys, 1200 cc tipe G 2016, manual transmission dengan odometer di 140 ribuan. Pajak mati di Februari 2020 kemarin, eksteriornya katanya C, interior C, mesin masih B nih, di open di 83 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja guys. Kalau kondisi di bagian eksteriornya, ini sudah ada tambahan body kit ya. Ada bagian bumper yang renggang bagian kanannya, headlampnya ini sudah agak mengusam sih. Di bagian bumper depannya ini sudah renggang yang tadi kita cek. Ini masih cukup presisi, cuman sudah bekas repaint semua ya. Kita cek sedikit di bagian interiornya, joknya sudah disarungkan warna hitam orange seperti ini. Untuk di bagian interior sih masih terkategori cukup ya. Kalau di belakang nih tipe G, dia belum defogger, cuman spoiler, wiper masih oke. Di backdoornya nih ada penyok seperti ini nitik, dan ini harus di repair lagi, tapi sih nggak terlalu mengganggu ya. Ini body juga sudah full repaint. Fender di bagian sebelah kirinya nih catnya juga kusam banget nih guys. Nih, nah ini gua agak curiga nih bekas nabrak ya, karena kalau kita lihat di sini nih, ini nggak presisi di bagian cupnya. Oke, kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Toyota Etios Falco 1200 cc tipe G 2016 manual transmission. Ini di open di harga 83 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek aja di deskripsi video gue ini guys. Oke, Xpander ada salah satunya di sini nih, kita langsung screening aja nih guys. Ada Mitsubishi Xpander yang tipe Exit tapi ya tahun 2019, manual transmission, odometernya di 76 ribuan. Ini atas nama PT, SPH-nya saya nggak ada nih. Pajak mati di Mei 2021. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B katanya. Ini di open di 190 juta rupiah tahun 2019 tipe Exit. Untuk di eksterior ini warnanya silver dan masih cukup oke, masih cukup kinclong menurut gua. Headlamp, fog lamp ini masih oke, termasuk DRL di bagian atas masih oke. Ini velg sudah two tone color seperti ini dengan bawaan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Ini sebenarnya masih oke, cuman ada bekas pasangan stiker ya di sini nih. Ya ini masih bisa dilepas, mudah-mudahan sih bukan ada baret kasar. Ini tipe yang Exit, belum ada sensor parkir di bagian belakang, spoiler, wiper masih normal, stop lamp masih cukup oke. Lanjut di bagian interiornya, untuk kita lihat sarung joknya sudah ada beberapa yang sobek. Tapi kalau gue lihat trim bawaan pabrikannya, joknya masih oke, door trimnya masih oke. Di sini ada two tone color ya untuk di bagian dalamnya. Lalu untuk di bagian konsol tengahnya nih masih cukup oke, masih cukup bersih juga sih, head unit masih bawaan pabrikannya. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan Xpander, di depan kita ini ada Mitsubishi Xpander Exit tapi ini tahun 2019 manual transmission, dan ini di open di harga 190 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung buruan cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke, lanjut berikutnya di sini ada Carry guys. Ini adalah Suzuki Carry Pickup 2021 manual transmission dengan odometernya di 20 ribuan. Sayang nota pajak nggak ada. Eksteriornya katanya C, interior B, mesin B, di open di harga 103 juta rupiah. Harganya emang agak tinggi ya kalau di lelangan, cuman kita coba screening aja, siapa tahu ada teman-teman yang nyari. Untuk di bagian headlamp masih cukup ya, tapi ini kusam banget nih, kayaknya belum dicuci aja. Velgnya masih kalengan dengan kondisi ban ya kurang lebih rata-rata 20-30-40% lah oplosan ya. Kita cek di bagian interior. Nah di bagian interior sih door trim masih oke. Terus ini yang sudah ada AC kayaknya ya. Kusam, kayaknya emang bekas operasional banget ya. Dan kondisinya sih sebenarnya untuk operasional nih masih cukup. Lanjut kita cek di sisi bagian belakangnya. Ya ini ada stop lamp yang pecah ya bagian sebelah kirinya. Kalau yang sebelah kanan sih masih aman. Ya masih oke sih, terlihat nih juga sasisnya masih terbilang cukup ya kalau misalnya kita lihat di sini nih. Nah, ini kondisinya sih masih aman-aman aja, cuman bannya aja nih guys yang sudah dioplos. Tuh kondisinya udah beda-beda bannya ya. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Suzuki Carry New Pickup ya, tahun 2021 manual transmission, odometer masih 20 ribuan. Di opennya di 103 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys.
Oke, berikutnya guys, ada Avanza tipe S tertinggi nih guys. Jadi sebelum ada Veloz nih tipe tertingginya, kita langsung screening aja. Ini adalah Toyota Avanza S 1500 cc tahun 2011, manual transmission. Sayang, odometernya udah di 200 ribuan nih guys. Pajak mati di September 2021. Eksteriornya C, interior C, mesin C, dan ini di open di 68 juta nih guys. Masih sangat worth to buy. Velg masih OEM ya dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Headlamp ini sudah mengusam seperti ini, jadi butuh di servis sih kayaknya ya. Cuman ada beberapa kusam juga di bagian bempernya. Ini banyak baretan kasar, kusam di bagian bodi-bodi panel-panelnya ini udah agak kurang apik sih. Jadi masih terbilang cukup lah kalau menurut gua ya. Ini stop lamp masih oke. Untuk backdoor dan juga belakang nih catnya sudah agak sedikit kusam dan di bempernya ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Lanjut kita cek di bagian interior. Head unit masih bawaan pabrikannya ya. Joknya ini masih sarung tapi sudah agak lecet seperti ini dengan kondisi trim bawaan pabrik sih agak sedikit kusam aja. Door trim masih oke, plafon masih oke nih guys. Nah ini buat teman-teman nih yang tertarik, ada tipe S nih Avanza. Ini adalah Toyota Avanza tipe S 1500 cc tahun 2011. Ini manual transmission. Ini di open di 68 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik Avanza S 2011 manual transmission 60 jutaan, langsung aja cek di Balai Lelang Autobit nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Ayla dan ini 50 jutaan. Kita langsung coba screening aja guys. Ini adalah Daihatsu Ayla X 1000 cc ya, 2016 manual transmission dengan odometer di 92 ribuan. Pajak mati di Mei 2020. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini di open di 52.500.000. Kita langsung screening aja guys. Untuk di bagian eksteriornya ini masih tampak cukup oke ya kalau menurut gue ya, hanya kotor aja dan butuh cuci poles lagi. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup. Velg sudah gantian, ini ala-ala TE37. Lalu untuk di bagian sisanya nut-nutnya masih terkategori cukup presisi. Belum ada penyok-penyok yang berarti sih di bagian sebelah kirinya. Cuman di bagian belakang quarternya, sebelah kirinya sudah renggang nih untuk bumper dan quarter, jadi harus dirapihkan lagi klepnya. Lanjut kita cek di sisi belakangnya. Stop lamp masih terkategori cukup sih kalau menurut gua, polosan banget ya, emblemnya dilepas semua di sini. Mufflernya sudah gantian, racing seperti itu, hanya kotor aja nih. Jadi dipoles oke lagi nih kalau menurut gua. Oke, sedikit agak gelap sih di bagian interiornya nih, masih cukup oke sih. Kayaknya pemakaiannya memang agak rapi nih orangnya yang sebelumnya. Plafon masih oke, dashboard, setir dan juga jok masih terbilang cukup nih. Interiornya masih terkategori C kalau menurut gua guys. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Daihatsu Ayla X 1000 cc ya tahun 2016 manual transmission. Di open di harga 52.500.000. Teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Autobit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21. Sekian aja, Douzo21 undur diri. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.